Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Asmat Hakim. Saya Bila dari Pratama. Saya Siska Nena. Saya Kawika. Saya Ranisa. Di sini kami mengambil topik yaitu dampak teknologi digital terhadap sektor ekonomi dan sosial. Pendahuluan. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Media sosial dan ekonomi digital kini menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari, baik dalam komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga transaksi ekonomi. Muncul berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia menunjukkan bahwa dunia digital telah mengubah pola konsumsi dan interaksi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga menimbulkan tantangan sosial seperti ketergantungan pada teknologi, perubahan perilaku sosial, dan meningkatnya kesenjangan digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana media sosial dan ekonomi digital mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari berdasarkan studi literatur dari beberapa jurnal ini. Nah, di sini ada 4 kajian pustaka. Yang pertama, dalam influence of social media on consumer versus intention, menemukan bahwa aktivitas pengguna media sosial seperti memberikan like dan berbagi konten berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen. Media sosial menjadi saluran utama bagi pelaku bisnis untuk membangun citra merek dan meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua, dalam utilization of social media and its impact on marketing performance, menjelaskan bahwa pemanfaatan media sosial secara efektif mampu meningkatkan kinerja pemasaran UMKM di Indonesia karena memberikan akses luas terhadap konsumen dan biaya promosi yang rendah. Lalu yang ketiga, melalui jurnal dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi, menyoroti bahwa ekonomi digital memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi online, namun juga menimbulkan tantangan berupa perlindungan data dan etika bertransaksi di dunia maya. Lalu yang keempat, dalam transformasi sosial ekonomi, dalam era ekonomi digital menggemukakan bahwa transformasi digital mendorong perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, termasuk munculnya pekerjaan baru di sektor daring dan meningkatkan ketergantungan terhadap platform digital. Selanjutnya, metode riset yang kami gunakan yaitu yang pertama, kami menentukan topik utama dan fokus penelitian. Yang kedua, mengumpulkan sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal yang tadi digunakan dalam kajian pustaka. Yang ketiga, menganalisis isi dan teman setiap jurnal yang kami gunakan. Dan yang terakhir, menyimpulkan dampak sosial dan ekonomi yang paling dominan berdasarkan literatur yang telah kami cari. Sosial dan ekonomi digital memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Dari sisi ekonomi, sosial menjadi sarana efektif bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk dengan biaya rendah dan jangkauan luas. Hal ini meningkatkan pendapatan UMKM serta mempercepat perputaran ekonomi masyarakat. Dari sisi sosial mempermudah komunikasi, memperluas jaringan pertemanan dan menjadi media ekspresi diri. Namun penggunaan berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya interaksi sosial langsung dan penyebaran informasi palsu. Ekonomi digital juga memperluas peluang kerja baru seperti influencer, content creator, hingga freelancer digital. Di sisi lain, tantangan muncul berupa kesenjangan akses digital dan hilangnya literasi keuangan digital, terutama di wilayah non-perkotaan. Dengan demikian, transformasi digital membawa perubahan besar yang menuntut kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dan menggunakan teknologi secara bijak. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yaitu media sosial dan ekonomi digital memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Kedua, yang menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi komunikasi dan memperluas akses informasi. Namun, dampak negatif seperti ketimpangan digital, penyalahgunaan informasi dan perubahan nilai sosial perlu diwaspadai. Dan saran yaitu pemerintah perlu memperluas program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media sosial dan ekonomi digital secara bijak. Yang kedua, pengguna media sosial harus meningkatkan kesadaran terhadap etika berkomunikasi dan keamanan data pribadi. Dan terakhir, pelaku usaha perlu berinovasi dalam memanfaatkan platform digital agar tetap kompetitif di era ekonomi digital. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.